Before we begin our reading today, let's pray. Let's on your own pray, begin. Oke, finish. Nah, oke, kita lanjutkan materi kita. Jadi masih ingat enggak ya? Aku belum bilang loh ya. Oke ya, what material we have discussed in the previous meeting. Materi apa yang kita bahas minggu lalu? Coba dulu. Kata benda. Nah, noun ya. Noun. Minggu lalu kita bahas tentang noun ya. Oke, kita bahas tentang kata benda alias noun. Nah, bukan noun ya, noun. Nah, kata benda itu kan bisa merujuk kepada benda mati, benda hidup ya. Jadi tidak selalu benda yang tidak bergerak itu adalah noun. Tetapi animal, person, bisa sesuatu yang berbentuk abstrak itu bisa jadi noun. Jadi noun itu luas ya. Nah, sekarang kita akan ke pronoun. Noun itu kata benda. Kalau pronoun kata apa? Nah, kata benda kalau pronoun kira-kira kata apa? Pronoun. Ada yang tahu? Pronoun. Kata terus silakan merapat jangan ke belakang. Ini juga merapat ini. Tidak merapat sampai ke belakang. Mana kan ini? Jangan belakang. Dan sampai penuh ini. Pronoun itu apa kata? For example, I, terus you, they, he, sama it. Nah, dia ke belakang seberapa berapa ya?
ya Bapak. Oke, nah jadi kita akan bahas ini apa sih pronoun. Nah untuk sejenis apa ya kayak disinggung nanti kita belajar. Nah kata ganti, yang namanya kata ganti berarti merujuk ke benda sebenarnya. Jadi ketika kita membahas pronoun pasti lihatnya dengan noun. Karena ini pasti masih relate ya. Karena kalau misal ketika kita ingin menunjuk sesuatu, pasti kita biasanya menggunakan kata ganti. Katakanlah saya. Siapa? Oh siapamu. Terus mereka siapa? Oh mereka siapa? Oh dia siapa? Bisa katakanlah itu apa? Bisa katakanlah meja. Oh bisa katakanlah. Jadi ketika kita ingin menunjuk benda, kita bisa gunakan pronoun. Kalau nanti jas benda, tapi pronoun itu ketika kita ingin menunjuk benda tersebut ya, atau bisa benda mati, benda hidup, hewan, orang dan sebagainya. Nah, kita akan bahas Ayuide here ya. Belum terakhir maju. Ya, Ayuide here saya. Nah, terus kata kesini ya. Saya. You, kamu berarti bisa berarti kamu satu orang atau kamu banyak. Oke. Nah, terus B itu kita atau kami. Ketika ada orang kedua, orang pertama itu saya, orang kedua itu kamu, orang ketiga itu dia bisa. Ketika ada orang kedua dan saya, kamu dan aku jadinya kita. Terus dia dan aku jadinya tetap kita atau kami ya. Jadi ketika orang kedua dan saya atau orang ketiga dan saya tetap jadi kita atau kamu. D itu mereka itu tidak selalu merujuk kepada orang saja. Misal students kata gantinya they benar. Apakah harus selalu orang? Tidak, tapi bisa juga ketika dia ukurannya benda banyak nih, kita bisa bilang itu adalah D. Jadi D itu tidak selalu orang, tetapi bisa benda yang jumlahnya banyak atau hewan yang jumlahnya banyak. Misal katakanlah hewan-hewan yang ada di zoo pada saat kita bisa bilang D mereka ya. Jadi tidak perlu cuma orang saja. Terus she itu dia perempuan, bisa mengacu nama orang yang jelas perempuan atau mengacu yang pasti jenisnya adalah perempuan, sister, grandma, terus apa lagi ya, woman, girl, misalnya dan sebagainya. Jadi intinya pasti perempuan. Terus B itu juga bisa mengacu ke nama orang yang pasti laki-laki atau mengacu orang yang pasti gendernya laki-laki, misal father, grandpa, boy, brother, son, dan sebagainya. Jadi si dan he itu tunggal tetapi untuk orang. Nah, terus it itu bisa mengacu bentuk tunggal, benda atau hewan. Jadi ketika kita menyebutkan benda atau hewan, dia jumlahnya satu, kita pakai it. Tetapi kalau kita ingin menyebutkan orang, jumlahnya satu, kita bisa pakai he atau si. Tapi kalau orang yang banyak, ada benda banyak, ada kumpulan hewan yang banyak, kita pakai he. Nah, kita di sini yang paling basic dulu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris, kalau yang namanya pola kalimat kan ada yang namanya subjek, predikat, objek, keterangan kan? Atau subjek, predikat, objek. Katakanlah, misal, apakah harus selalu ada objek atau ada keterangan? Tidak selalu. Pada dasarnya subjek dan predikat itu sudah cukup mewakili ya. Ketika kita membahas tentang pronoun, kata ganti Ayuide she kan dia posisinya bisa sebagai subjek ya, sebagai pelaku. Pelaku itu tidak selalu bahwa itu orang ya, tetapi Ayuide she benda hewan sekalipun bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat. Nah, subjek ini kan nggak bisa berdiri nih. Misal saya ngapain misal, kan nggak spesifik nih ya. Saya ngapain misal. Terus katakanlah kamu ngapain, ini juga nggak spesifik. Terus mereka ngapain.
dia laki-laki, dia perempuan. Nah, kan kurang spesifik nih apa yang dikerjakan. Sama halnya ketika ada predikat atau kata kerja, dia juga nggak bisa berdiri sendiri. Katakanlah mengajar, teach. Ya, terus katakanlah ini, siapa yang ngajar? Study. Nah, siapa yang lagi study, for example? Misal minum. Nah, siapa yang lagi minum? Jadi kan ini juga kurang jelas ya. Maka ketika ada subjek dan predikat itu sebenarnya sudah membentuk kalimat yang sederhana. We study, I teach, we drink, misal, we run, misal, we work, misal, you work, misal. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa itu kalimat ada subjek, ada predikat sebenarnya cukup. Kalau ada objek ya alhamdulillah, kalau ada kata keterangan tempat waktu ya berarti lebih lengkap gitu ya. Tapi subjek dan predikat sudah cukup bisa mewakili menjadi sebuah kalimat sederhana. Nah, karena kita bahas pronoun, pasti kan dilihatnya dengan kata kerja nih. Karena kalau pronoun berdiri sendiri kan kurang pas ya, kurang jelas ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada namanya pola verbal sama nominal. Next kita akan bahas juga saat kok ya. Nah, subjek itu jelas kata-kata. Predikat atau kata kerja juga jelas ya. Mungkin ada kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, ketiga, ada regular, ada irregular. Nah, untuk pola kalimat ada yang namanya pola kalimat verbal. Kalimat yang memang kata kerjanya memang berbentuk verb. Mungkin verb 1, verb 2, verb 3. Ya, katakanlah bisa reguler, bisa irregular. Maka kalau verbal sentence pasti kalimatnya itu ada kata kerja. Kita pakai prinsip dalam bahasa Indonesia juga bisa. Saya belajar bahasa Inggris. I study English. You eat an apple. We study English. I teach English. We drink a coffee. Misal. We walk to school. Misal. Nah, we sit on the chair. We sit together, for example. Jadi ya jelas ada kata kerja, ada kata belajar, ada kata minum, ada kata mengajar, ada kata berjalan, ada kata duduk. Jelas ini kata kerja. Itu adalah pola verbal. Jadi ketika dalam sebuah kalimat ada subjek, ada predikat atau kata kerja, maka itu adalah pola verbal. Sementara nanti predikat itu akan selalu mengikuti si subjek. Cuma nanti ini secara singkat dulu ya, nanti next class work sama versus kita akan mengupas. Nah, katakanlah ibu memasak di dapur, misal my mom works in the kitchen, father reads newspaper, the children play football, dan sebagainya. Saya bekerja sebagai guru, I work as a teacher. Atau misal saya bekerja sebagai, atau misal saya bekerja sebagai pengusaha, I work as an entrepreneur, for example, atau I work as a businessman, businesswoman, for example ya. Nah, jadi jelas kata kerja. Sedangkan kebalikannya, ini adalah pola nominal. Kalau pola verbal jelas nih, kata kerja itu memang benar-benar kata kerja ya. Kalau pola nominal itu ketika dia kata kerja, dia berbentuk to be. Mungkin masih mengerti to be present sama past tense. Kalau di dalam bahasa Inggris to be is na sama was were itu kata kerja kalau dalam bahasa Inggris. Tapi dia tidak bisa diartikan kayak kata kerja pada umumnya. Karena to be itu nggak selalu bisa diartikan, dia hanya melengkapi ya. Nah, mungkin masih ingat kalau misal tubinya kita mengenal dua pola ya, misal present sama past. Present itu menggunakan is, am, dan a. Kira-kira masih ingat nggak ya? Kira-kira siapa pronoun atau subjek yang menggunakan is? He, si, satu lagi. Siapa yang menggunakan am? I. Kalau yang menggunakan a, they, he, you. Nah, itu kalau present. Kalau misal tubinya adalah past, lampau, dia hanya mengenal dua ya, was dan were ya, bukan was ya. Was mencuci, bukan juga where. Where itu di mana ya, was dan were. Siapa kira-kira subjek atau pronoun yang pakai was? I, you.
Ingat loh ya, siapa subjek atau pronoun yang menggunakan verb? They, we, you. Nah, kalau I itu pakainya was ya. Nah, maka nanti diikuti oleh jenis kata yang lain yang jelas bukan kata kerja. Nah, misal seperti ini nih. Saya seorang murid. Kalau dari versi bahasa Indonesia apakah ada kata kerja? Ada. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya adalah murid. Apakah ada kata kerja seperti yang tadi verb 1, verb 2, verb 3, regular, irregular ya? Kalau dalam kita menerjemahkan dari Indonesia sebenarnya intinya sama ya, cuma membedakan nanti di verses beberapa kata bahasa. Nah, kalau kita transferkan kata per kata, misal saya seorang murid, I a student katakanlah. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini satu, tapi kalau dalam bahasa Inggris I a student, kenapa pakai yang minggu lalu ya? Kenapa enggak kan? Karena diikuti konsonan ya. I a student. Kalau kita terjemahkan kata per kata, kan nggak boleh. Kalau dalam bahasa Inggris kenapa nggak boleh? I itu subjek pronoun. Setelah subjek wajib ada kata kerja. Sementara ini nggak ada kata kerja, maka kita gunakan pola nominal, munculkan to be sebagai perdayakan. Maka tinggal ikuti aja tensesnya. Kalau kita dalam rangka present, maka I am a student. Misal saya seorang guru, I a teacher also. Setelah I di subjek, a teacher bukan kata kerja, dia kenal. Maka kalimat ini nggak ada verbnya, maka caranya bahasa Inggris. Ya, ketika ada subjek, dia caranya kudu muncul predikat. Karena di dalam kalimatnya nggak ada kata kerja, kita munculkan sendiri kata kerja. Jadi I am a teacher. Aku bahagia, apakah bahagia kata kerja? Enggak, bahagia itu kata sifat dalam next kita bahas. Enggak bisa I'm happy, tapi I am happy. I am hungry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa kita kan be friends, maka harusnya be a friends. Kalau kita adalah kita bisa be a best friend. Dari asalnya itu ya, nanti next password kita akan kupas lanjut. Jadi kalau nominal verbal yang kuasai saya jamin tenses gampang, asalkan paham polanya. Nanti next kita saya ajari bagaimana kita kesepakatan. Satu paragraf itu gabungan verbal nominal, nanti jadinya cara. Misal katakanlah saya dari Solo, kemarin kan saya minta untuk introduction. Saya dari Solo, bisa pakai I am from Solo. Bisa juga kalian pakai pola satunya kan, I come from Solo. Kan kemarin tak suruh milih mau pakai I am from Solo atau I come from Solo. Yang I am ini pola nominal, yang I come from ada kata kan, dia adalah pola verbal. Artinya nggak masalah, tapi milih ya, cuma pola yang beda. Jadi seperti itu. Katakanlah misal ini. Saya kasih contoh ya, misal ini saya ya, katakanlah misal bekerja sebagai guru. Saya bekerja sebagai guru, I work as a teacher, karena ada jelas kata bekerja. Kalau misal saya seorang guru, maka jadinya I am a teacher. Nah, ini adalah nominal yang atas verbal. Apakah secara arti harus milih ganti? Kan ini guru. Aku guru berarti otomatis aku kerja jadi guru ya. Katakanlah seperti ini. Jadi ya secara beberapa makna memang sama. Dan ini tidak selalu diartikan arti. Ya udah, kalau di sini kalau kita lihat enek subjek predikat. Terus selebihnya terserah. Yang penting subjek predikat. Bawahnya juga sama, ada subjek, ada predikat.
Habis itu terserah, jelas subjek, predikat, ada pronoun atau kata kerja dan cukup ini udah jadi kalimat. Nah, terus kita ke sini, nah itu dasarnya pronoun. Nah, kayak tadi yang dibilang I read, she eat itu adalah apa ya, pronoun ya, alias kata ganti. Nah, terus kita ke sini, nah ini akan kita bahas lingkup. Nah, kan kalau yang namanya ayudisi namanya kata ganti, dia itu fungsinya ada 4 ya. Kita 4 saja, ini nggak usah, ini cara pemakaian. Ada yang dia fungsinya kedudukan ya, dalam artian kedudukan dalam sebuah kalimat. Ada yang fungsinya dia sebagai subjek, fungsinya dia sebagai objek, fungsinya dia sebagai posesif adjektif, dan posisinya dia sebagai posesif pronoun. Nanti kita akan belajar kapan saya menggunakan I, kapan kita menggunakan me, kapan kita menggunakan my, kapan kita menggunakan my. Jadi di sini enak aturan ya, kan orang dulu ya. Ada aturannya. Oke, kita kesini dulu ya. Kalau subjek kan jelas ya. Nah, kita kesini. Subjek pronoun ya. Selalu ditulis sebelum kata kerja. Tadi yang saya bilang, baik kata kerja tadi verb 1, 2, 3 atau kata kerja bentuknya ini. Namanya juga subjek, maka dia ditulisnya paling depan. Ya, pasti paling depan. Katakanlah ya, misal I have breakfast, you play football. My brother reads ya, my sister drinks dan sebagainya, pasti ini selalu di depan. Misal my brother refers to he, kalau my sister she. Nah, she. Jadi seperti itu. Jadi dia letaknya mesti di belakang. Karena kalau misalnya dalam kalimat tidak selalu kalimat itu depannya ujuk-ujuk she nggak bisa. Ujuk-ujuk he nggak bisa. Harus ada penyertanya dulu. Misal my brother reads a book, baru kita bisa pakai titik he, titik. My sister drinks coffee, titik. Baru she, titik. Nah, pronoun itu maksudnya itu nggak bisa she atau itu cukup tinggal diri tanpa ada kita nyebutin siapa dulu. Nah, kalau we, yours, we, they, dia bisa di depan, ya. She, he, sama it itu tidak bisa dia di depan kalau nggak memang depannya itu ada kalimat sebelumnya. Mengacu ke siapa? I watch movies, you sing beautifully, the chef works, my father cooks ya sebagai he, my sister teaches, we enjoy, they travel, we study, I teach dan sebagainya. Pasti letaknya selalu di depan dan sebelum kata kerja. Ini pun juga sama kalau kalian, nah kalau tadi kan memang jelas kembali ya, kalau ini kan nominal jelas juga. I am a student, saya seorang murid, kamu adalah guru. Dengan bisa example misalnya. Nah, we are friends, we are musicians, I'm happy dan sebagainya. Pasti ini selalu di depan. The girl is my sister, kata gantinya she. The boy is my brother, kata gantinya he dan sebagainya. Jadi ini jelas mengaruh di posisi sebelum kata kerja atau sebelum bukti. Nah, jadi posisinya namanya subject. Ini gampang. Kita masuk soal ya. Gampang. 1. Si. 2. Tiga. Bisa mis kucingku perempuan, tetap ya, nggak masalah gender, nggak masalah dia jenis kelamin jantan atau betina jenis itu kan hewan, ya, nggak bisa ganti she atau he nggak bisa, ya tetap dia hewan, ya. Kalau she jas untuk orang, kan? She. 5. 7. Rudi dan Rina, orang ketiga jadinya mereka. Itu ketika ada kamu dan aku, dia dan aku, mesti jadinya kita ya. 8. 9.
10 eat ya, bukan eat itu makan. Eat jadi agak eat itu makan. Nah kalau kayak tidak dua tiga empat lima my family kita ada di dan saya otomatis ya ini ada dan saya karena I 7 Rina dan Dika ada nama-orang we itu ketika kamu dan aku Rina dan saya ketika ada dan sayanya we terus kita kesini nih ya. Kan subjek kan luas ya. We itu luas, they luas sekali, she juga luas, he juga luas. Apalagi jadi ya subjek kata pronoun yang paling sempit itu just I dan we. Selebihnya dia bisa diperluas, bisa tunggal, bisa sama. Kira-kira masih tidak ya? Dan kemarin kita bahas plural noun itu kan bisa bagian dari pronoun kan? Nah, satu dua tiga iya kemarin kan kita bahas ya ada yang irregular kan kalau pakai ini jamak kalau tunggal bacanya siapa? Bukan, the mice kemarin irregular juga dari mas 5 the books the teachers 7 beberapa ketika misalnya ada kata yang dia endingnya konsonan ketemu kata depannya yang dia vokal itu biasanya ditambah. My family and die. Pernah dengerin lagu? Oh iya. Bukan I and kan kayak patah ya. I and itu patah. Sementara bahasa Inggris kalau ada konsonan depan jejeran biasanya dia digabung. My family and die. My friends and die. Bukan I and my friends. Biasanya kalau dibaca cepat kayak gitu. Kayak misal, look at me. Kalau cepat bukan look at, kan terlalu patah-patah ya, look at me. Nah, konsonan vokal, kalau vokal ke konsonan nggak bisa lah. Kalau konsonan ke vokal kalau bisa digabung. Lebih ke apa ya? Keindahan kita ngomong seperti itu. Terus kita lanjut. Tadi subjek jelas depan ya, maka perhatikan apakah
dia tunggal atau jamak. Ya. Terus kita ke sini. Objek. Nah, namanya objek berarti sesuatu yang dikenai. Pasti posisinya di belakang. Maka objek ini diletakkan setelah kata kerja. Kalau tadi subjek sebelum kata kerja. Tapi kalau objek pasti setelah kata kerja. Ya, bisa kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga. Biasanya itu pola verbal di kalimat verbal. Nah, misalkan ini ya, kata-kata kita disebut. Nah, ketika subjeknya I, ketika dia posisinya berubah jadi objek, dia jadi me. Ya. You, kamu satu, tetap you. You kalau kalian semua, kamu, dia juga tetap you. Jadi kamu itu tergantung konteks, kamu satu atau kalian. He jadi him, ya. She jadi her, ya bukan her ya. Dan kamu her. Tetap it. Kalau we jadi us. They jadi them. Kalau bahasa Inggris TH itu dibaca kayak dal. Dia bukan kok ya TH. Nah, kalau SH jadi shin ya. Kalau TH dia jadi dal. Jadi dem ya, jangan bukan dem pakai o. Nah, kalau yang namanya dia posisinya setelah verb berarti subjeknya ini tengah-tengah kata kerja. Kan kalau misal posisinya sebagai objek, berarti kan tengah-tengah verb nih ada subjek, ada verb, ada objek. Objek itu tidak selalu benda. Kamu bisa menggunakan objek pronoun. Nah, jadi objek itu tidak selalu benda. Saya makan apel, saya minum kopi, tidak selalu apel, kopi dan sebagainya. Tapi bisa juga bentuknya ini. Misal kita buat satu kalimat yang simpel. Misal I love you. Subjek, predikat, objek. You love me. I love you, but you love him. Atau I love you, but you love her. Aku suka kamu, tapi kamu kok sukanya kayak gini. I miss you, but I hate you. Aku tuh kangen, tapi kangen benci kamu. Jadi polanya seperti itu, objek pasti selalu setelah kata kerja. Dan verbnya itu jelas, itu bil ya, memang kata kerja yang memang verbal. Nah, jadi kita otak-atik saja. Ya, misal seperti ini ya, nggak usah dibaca pakai nada. Ini film apa? Ya, nggak usah dibaca pakai nada. Nah, di sini kalau kita lihat, aku nggak bisa mendengarku. Nah, di sini subjek, predikat, objek. Dia itu mendengar, sama-sama dia mendengar. Cuma kalau kalian misal musik, lagu, pakainya listen, bukan hear. Meskipun sama-sama arti ya, tapi konteksnya listen. Misal I listening to the music. Apakah kamu pernah mendengar I hear the music? I listening to the song. I hear a song. Cara, meskipun sama-sama arti, tapi konteksnya dia plus yang listen. Dia itu dia lebih luas, lebih dalam, nah lebih general ya. Tapi biasanya bukan lagu, bukan musik. I love you, you love me, I see you, you have me. Kadang kalau dalam bahasa Inggris itu kadang ada ya, kayak tadi saya bilang. Bahasa Inggrisnya satu, artinya satu, tapi bahasa Inggrisnya dua. Kayak tadi mendengarkan bisa listen, bisa hear, tetapi tergantung konteks. Ada juga kalau dalam bahasa Inggris itu beberapa bahasa Inggrisnya juga ada beberapa artinya satu. Misal kayak melihat, kan bisa see, bisa look, bisa watch. Kalau see, just I see, aku lihat kalian just kilas see. Kalau melihat, kalau kita melihat tayangan TV, bioskop pakainya watch.
sini. Nah, terus I watch. You nggak bisa. I watch a movie. I watch TV. I see TV pernah mendengar? No. I see a movie, nggak mesti I watch a movie. Dia melihat tapi lebih ke tayangan TV, bioskop itu buat sama-sama melihat tapi konteksnya beda. Nah, bahasa Inggris banyak banget seperti itu ya. Baik ke konteks. Oke. Bisa nih satu. Then you help me. I shall when you her. Satu, Me. dua, Her. tiga. You. You dengan you ya. Oke, empat. Dua, tujuh. Oke, satu. Banyak teman-teman jangan apa ya. Ini masih diburu menuju ke siapa ya? Menelpon neneknya. Siapa deh ya? Mau coba? Yo. Apa nih? Satu. Dua. Tiga. Kita mengunjungi, nah, kita ada my family, meskipun my friends, ya, 6, 7, 9, 10.
tadi subjek pasti letaknya di depan sebelum kata kerja ya. Sebelum kata kerja. Kalau ini nih, namanya posesif adjektif. Posesif itu kepemilikan. Maka kalau orang sukanya posesif, berarti rasa ingin memilikinya tinggi. Gak apa-apa, tanda sayang. Nah, maka maksudnya kepemilikan siapa? Bisa untuk orang, bisa hewan, bisa benda seperti tadi ya. Nah, jadi nanti jadinya akan seperti ini. I, subjeknya I. Maka kalau nanti di posesif adjektif jadinya my. Nanti jadinya ku. Kalau you jadinya your, jadinya ku. Kalau he jadi his, jadinya ya laki-laki. Kalau she jadi her, jadinya nya perempuan. Kalau it jadinya it pakai s ya. Terus kalau we jadi our. Bukan our. Kalau they jadinya they. Jadi kalau bisa kita artikan, artinya mu nya laki-laki, nya perempuan, nya benda hewan, kita ya, dan mereka kepemilikan. Nah, diletakkan kapan? Nah, ini nggak masalah dia subjek atau objek ya. Intinya dia diletakkan sebelum noun. Dia melekat pada noun. Jadi ini, nah, misal buku kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin membentuk kepemilikan, benda dulu baru kepemilikan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kepemilikan dulu baru benda di belakang. Bacanya dari kanan ke kiri. Nah, maka bukuku my book, your book, his book, her book, our book, their book, its they. Misalnya, X itu kan bisa untuk hewan, bisa untuk benda. Dan ini dia bisa jadi subjek sebuah kalimat misal. Jadi posesif adjektif itu bisa fungsinya sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Bisa tambahkan. Dia fungsinya bisa sebagai subjek. Subjek itu kan luas ya. Subjek itu dalam artian tidak selalu bahwa cuma anonimisi dijabarkan lebih dalam lagi bisa. My book, your book, dia bisa jadi subjek sebuah kalimat asalkan nanti dia ada verb di belakang, dia otomatis jadi subjek. Kasih to be saja, dia otomatis jadi subjek. Nah, posesif adjektif plus noun tadi diikuti to be. Nanti diikuti kata sifat atau apa terserah. Ketika nanti bendanya tunggal, subjeknya tunggal, dia pakai is. Ketika jamak dia pakai a. Misal bukuku baru, bukuku my book refers to it kan. Nah, maka it pemakainya is. My book is new sama dengan it is new. It refers to my book, bukuku baru. Nah, jadi ini bisa subjek, ini predikat sebenarnya. Jadi subjek itu bisa gabungan posesif adjektif sama noun, dia bisa jadi subjek. Next kita akan mengenalkan subjek ya. Nah, bukuku baru, bukuku, my books pakai s. My books kata gantinya d. Dia pakainya apa? A. Maka my books are new. Bukuku baru. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ketika subjeknya tunggal, verbnya itu tunggal. Ketika jamak. Ini they are. Itu prinsipnya tunggal jamak. Temanku baik, maka my friend is kind. Namanya Rehan, namanya maksudnya dia laki-laki, maka his name is Rehan. Kayak my name is. Nah, kan kalau kenalan kan, I am Mira. My name is, maka orang terus nama aku adalah aku Mira. Terus ini nih. Nah, pernah melihat atau mungkin pernah baca konsep ini, konsep apostrof
Itu juga menunjukkan kepemilikan. Jadi dia alternatif lain ketika kita ingin menyatakan kepemilikan. Tidak selalu menggunakan my, her, dan sebagainya. Kita bisa gunakan apostrophe s untuk posesif. Nah, misal buku temanku, mungkin bisa her book atau his book. Kita bisa pakai my friend's book atau my friend's book. Buku-bukunya temanku, maksudnya berarti temanku satu orang. Kalau teman-temanku banyak, maka aku tanda petiknya dia geser setelah s. Di luar. My friend's book, bukunya teman-temanku. Ini alternatif lain kalau kalian ingin menggunakan petik s. Jadi, nah ketika ini bukan masalah benda ya, tapi lebih ke siapa pemilik. Nah, bendanya kayak tunggal jamak nggak ada masalah, cuman pemiliknya ketika tunggal tanda petik s, tapi ketika orangnya yang punya jamak, ya, maka s baru tanda petik. Misal katakanlah bukunya Andi, maka Andi's book. Bukunya teman-teman Andi, mungkin ya Andi friends ya, misal ya his friends book, his friends book. The girls book, bukunya atau bukunya gadis itu, bukunya apa sih kita fokus ke yang punya ya, bukan bendanya. Terus kalau jamaknya buku-buku gadis-gadis, kayaknya sepele sih, cuma geser tanda petik, tapi dia secara kepemilikan dia sudah menggunakan. Itu hanya membaca situasi. Bisa ya, insyaallah. My, dua. Your, tiga. His, empat. Our, lima. Her, enam. Tujuh. Jadinya kan your ya, bukan yours ya. Tujuh. Kan itu kuncinya di bendanya ya. Delapan. My. Sembilan. Sepuluh. Dia selalu menceritakan mimpi-mimpinya. Kalau di nggak mungkin, mesti di depan. Itu mesti di belakang. Maka yang dia dilengkapi salahnya adalah posesif. Kalau dia gini loh. Yo pas ini kan kalau satu saat kamu makan lain. Oke, satu. Itu bukan bapak ya. Tas bebek. Lalu berapa? Kok main. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Benar atau bisa? Rumahku, maka ayah. Empat, dua. Tiga. Ya, empat. Our, lima. Enam. Your. Ya. Oke. Tujuh. Ya, delapan. Kuncinya posesif objektif boleh di depan ya, nggak masalah. Tanya di mana asalkan sampingnya itu sudah pasti posesif.
Jadi kalau nanti baju paling enggak lebih supaya kelihatan asli. Terus ini sedikit sih posesif pronoun. Ada satu lagi namanya posesif pronoun. Ini. Yes. Ini ya. Oke. I. Pronounnya I. Posesif pronoun itu kepemilikan, tapi dia biasanya letaknya paling belakang biasanya. Wali ujung sendiri. Misal, nah jadi kalau diartikan kayak milikku, I jadinya my, milikku. You jadinya yours, milikmu, ya. They jadinya they. We jadinya ours. He jadinya his, she jadinya hers, ya. It jadinya his. Nah, jadi milik saya, milikmu, milik mereka, milik kita, miliknya laki-laki, miliknya perempuan, miliknya pria dan dewa. Dia kalau diletakkan akan seperti ini. Kita akan jelaskan perbandingannya. Posisinya akan seperti ini. Ya, kalau posesif adjektif berarti ada sesuatu yang biasanya dia ada tambahan lebih spesifik. My shirt is green, kaosku warnanya hijau. Nah, berarti intinya sudah punya kaos warnanya hijau, lebih spesifik karena ada kata sifat. Kalau posesif pronoun just meaning, the shirt is mine, kaos itu milikmu. Dua-duanya sama-sama punya kaos, cuma kalau yang posesif adjektif dia lebih spesifik, berwarna, secara bentuk, size dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi lebih komplit. Apakah itu sering keluar ya untuk info saja ya. Jadi intinya sama-sama punya. Cuma kalau yang ini milikmu, ya benda ini punya anu, tas ini punya mereka, udah seperti itu saja. Tapi kalau posesif adjektif dia lebih spesifik. Misal, bukuku baru, misal ya. Misal katakanlah jadi dalam spesifik lebih ke situ ya. Next kita akan dalam saat ya. Nah, misal gini, ketika misal kita ingin menuliskan ya, letaknya kan paling belakang nih, biasanya diletakkan setelah to be, subjek, to be, posesif pronoun. Misal I, yours, aku, milikmu, you are mine. Saya bukan kata ini. Arman. Nah, percaya? Enggak. Gampang itu. I'm yours, sekarang you are mine. Tanya dari sini. Misal ini ya. Bilang suatu miliknya, punya anak. Tiga. Itu sama dengan tidak punya. Oke. Ya. Jadi mereka punya apartemen baru. Apartemen itu milik mereka. Misalnya lima. Ours. Kamu gantung timu, berarti tetap kamu kalian yours ya. Ours itu ketika ada saya itu ours kita. Ketika kamu tetap kalian, jadinya itu Yours. Karena ini dia ya. Apa nih? Ini ya. Siapa?
she, ada he, ya. Kita fokus ke orang dulu ya. Bisa she, bisa he, atau I, atau you. Nah, jadi tebak profesi di bawah berdasarkan clue yang saya berikan. Tinggal bikin siapa saya ya, profesi ya. Teacher. Teacher. It's very easy. Dokter ya, dari sini langsung ya. Gak apa-apa, tolong dikit boleh. Ada beberapa clue kata kunci ya, karena nggak selalu diartikan. Oh, Kasih apa? kuncinya apa sih? Itu biji. Terus ada air mineral ya, ada beras, ada sayur, ada buah. Siapa ini? Kalau perempuan, polis bunga. Nah, oke, terus kita coba. Bisa loh ya.
ya. Sering aku ya partai. Kalau waiter itu laki-laki dalam perempuan waitress pakai waitress pakai S ya. Kopi shop. Kasir menyapa, mengatur, memiliki usaha. Terus ini namanya apa perusahaan? Direktur. Customer service. Saintis. Please ya. Hacker. Hacker. Aku Cina ini ya. Saya novel, puisi. Tidak apa. Juri. Masih lihat juga. Apa bahasa Indonesia itu? Google boleh. Apa? Juri. Yang pasir parfum. Oh ya, nanti ada aja ya. Kata dari situ. Nah, ini ya menerima uang customer, menarikan cash, Bang Lecit. ya terus Army. Selain Army ada kata lain yang sama Navy soldier, military soldier, Navy dia sekali artinya apa?
Creative sport and ada kode IT. Identik siapa? IT. Color, shape, imagination. Anu, Artis itu seniman. Artis. Kalau artis itu pemain ya. Artis itu seniman. Kalau artis. Fotografer. Ya, capture. Oke ya. Siapa? Itu aksi. Derian. Kata kalau ditambahkan udah jadi orang. Musisi. Musician. Ya, komposer yes masuk lah. Tadi sudah. Yes. Ini. ini apa? Tulis. Coba bisa nggak tulis? Nulis berita. Reporter itu berarti itu melaporkan. Ada jurnalis. Reporter itu ada tulis yang bisa jurnalis yang jurnalis ya. Apa itu san? Atau steward sama ya. Biasa. Ini masih sambil sama. Kalau kamu bertanya, aku bawa barang penumpang. Nah, ini yang terakhir. Terus kalau ini Floris. Ya. Organizer. Apa ya? Membuat film, membuat musik terus kan ini bagian juga selesai ya. Bahasa bisa kok. Sutradara. Wes ya. Kakak, Bu.